Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-175. Kali ini kebenaran firman Tuhan terambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-32. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman ini bersama-sama. Markus 9 ayat 30 sampai 32 dengan judul perikop Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati dan menyertai kehidupan kami. Engkau melimpahkan kami dengan segala kebaikan-Mu, Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar tidak hanya disukakan secara jasmani, secara materi, tetapi kami juga mau bertumbuh secara rohani, Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon hikmat dan pengertian-Mu, ya Allah Roh Kudus, memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu, Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Perikop kali ini akan berbicara mengenai pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Apa hikmat dan apa rema yang kita bisa dapatkan dari renungan kita kali ini? Karena ayat pembacaannya tidaklah terlalu panjang, saudaraku ya. Dan kebenaran firman Tuhan ini bisa dimaknai dari sudut manapun tanpa kita lupa dengan konteksnya ya. Apa maksud dan tujuan pemberitahuan ini disampaikan? Sebenarnya semuanya itu menunjukkan ada misteri ilahi, kata orang-orang sekuler ya. Ada misteri Tuhan yang banyak kali juga dalam hidup ini kita sukar memahami. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Nah, dikatakan di sini, murid-murid tidak mengerti perkataannya itu. Padahal di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus menghindari orang-orang banyak. Dia pengen melewati Galilea tanpa diketahui orang lain, saudaraku ya. Dia ingin melewati Galilea tanpa diketahui oleh orang lain. Dengan kata lain, dia pengen fokus untuk memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, saudaraku ya. Dia pengen fokus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Karena itulah tugas seorang guru. Dia mempersiapkan bagian yang paling penting untuk ia beritahukan kepada murid-muridnya. Bagian yang paling penting apakah? Yakni misinya yang utama tentunya, saudaraku.
Nah, kita kembali kepada apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa murid-murid tidak mengerti dengan apa maksud dari perkataan Yesus. Perlu saudara ketahui, pada masa itu, murid-murid terpengaruh dengan ada sebuah, ini bukan konspirasi teori saudaraku ya, ada sebuah harapan di dalam hati para murid-murid Yesus. Bagaimana mereka juga mengikuti Yesus, tentu mereka memiliki rancangan, atau mungkin mereka menebak-nebak rencana Tuhan ini seperti ini, yakni kalau mereka ikut Yesus, maka harapannya Yesus akan menjadi seorang pemimpin Yahudi. Yesus akan menjadi seperti raja untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan Israel. Karena pada masa itu Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi, saudaraku ya. Tentu ada sedikit harapan, ada sedikit keyakinan bahwa Yesus ini akan menjadi pembebas. Namun dalam pemahaman mereka itu secara fisik. Sehingga ketika Yesus berbicara bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan dalam 3 hari ia akan bangkit. Well, kita akan paham bahwa murid-murid tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Kalau kita menjadikan ayat ini sebagai cermin untuk melihat diri kita ya, untuk kita boleh merefleksikan keadaan kita hari-hari ini. Kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah-khotbah. Kita diajar oleh Tuhan. Banyak kali juga kita sukar mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kitab Pengkhotbah berkata apa? Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau kita ingin mendapatkan hikmat atau pengertian dari ayat firman Tuhan, ini yang pertama-tama. Seringkali kita tidak memahami rencana Tuhan. Kita salah menangkap maksud Tuhan. Kita suka sekali dibuai oleh janji-janji manis yang disampaikan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang seringkali memberitahu bahwa mengikuti Tuhan engkau pasti akan diberkati berlimpah-limpah, kaya raya, engkau akan memiliki kehidupan yang mewah lain sebagainya. Dan ketika engkau tidak mendapatkan semuanya itu, banyak di antara Bapak Ibu Saudara tentu yang menjadi kecewa, bukan? Bahkan tidak sedikit yang akhirnya menolak Yesus. Jadi kalau murid-murid Yesus yang dekat dengan Yesus saja selalu bersama-sama dengan Yesus dan mereka mendengarkan langsung pengajaran dari mulut Yesus, mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang luar biasa hampir setiap hari. Tapi mereka tidak mengerti rencana Tuhan. Apalagi kita, saudaraku. Tapi saya percaya sama seperti murid Yesus juga. Ketika kita semakin bertumbuh dewasa di dalam pemahaman akan kebenaran firman yang sejati, maka kita akan mulai memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena terus terang saya nggak ingin saudara menjadi orang-orang yang kecewa dalam mengiring Tuhan. Diiming-imingin, dijanji-janjikan segala hal yang baik-baik, tiba-tiba saudara diperhadapkan dengan pergumulan. Tapi ingatlah firman Tuhan juga berkata, anak yang kukasih akan kusesah dan akan kuhajar. Saya banyak kali juga ketika anak saya yang pertama itu dia tumbuh menjadi anak yang
maaf kata saudaraku ya, kadang-kadang melakukan hal yang tidak sopan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak ada santunnya, itu saya akan menegur dia. Kalau dia melakukan suatu kesalahan, saya juga tidak segan-segan untuk mengoreksi dia, bahkan memarahi dia. Beberapa kali, tidak cuma saya, istri saya juga bisa menegur dan memarahi anak kami. Tapi kesemuanya itu, saudara perlu tahu bahwa tujuan dari semua itu ialah membentuk anak ini menjadi pribadi yang berkarakter, yang punya adab, yang punya sopan santun. Tidak menjadi anak yang tumbuh dengan kurang ajar, yang tidak tahu bersikap dengan benar, menjadi anak yang bandel tentunya. Semua teguran didikan yang datangnya daripada Tuhan dalam hidup kita, semua proses yang kita alami, penderitaan sesaat yang kita rasakan, saya percaya bahwa kesemuanya itu ada maksud dan tujuan Tuhan yang banyak kali kita tidak pahami. Ketika Yesus memberitahukan tentang kenyataan bahwa ia akan diserahkan, dibunuh, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, itu adalah tujuan utama dari Kristus datang ke dunia ini. Saya tidak peduli ada orang-orang yang mencibir Kristus. Oh, Tuhannya orang Kristen cemen. Tuhan kok lahir menjadi manusia. Dihina. Ya, saudaraku ya. Banyak kali orang pengen kalau Tuhan itu melakukan hal-hal yang awesome, yang luar biasa, yang dahsyat, yang mengagumkan. Mujizat-mujizat kalau bisa terjadi terus. Tapi orang lupa, tujuan Kristus datang ke dunia ini bukan untuk mempesonakan saudara. Bukan supaya saudara kagum dengan karya perbuatannya, keajaiban-keajaibannya, kemahakuasaannya. Tapi sekali lagi, Kristus datang untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan dari sejak di Taman Eden. Ketika manusia ini telanjang dan Tuhan memberikan mereka pakaian dari kulit binatang yang mati, itu adalah sebuah gambaran Kristus akan mati sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, sehingga kita boleh mengenakan Dia, mengenakan pakaian kemuliaan yang berasal daripada Kristus yang tersalib di atas kayu salib. Ia mati mencurahkan darahnya. Ia menggenapi juga perayaan Passover atau Paskah, di mana anak domba disembelih itu, darahnya dipercikkan di dalam kehidupan kita dan kita dilewatkan oleh maut, oleh malaikat maut. Demikian juga kehidupan kita yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita adalah penggenapan daripada kematian dan kebangkitan Kristus. Maka masa bodoh dengan cibiran-cibiran orang. Orang pengennya kisah tentang Yesus itu dari awal sampai akhir, keajaiban-keajaiban, kehebatan-kehebatan. Kalau perlu Yesus di atas kayu salib, tiba-tiba dia panggil malaikat semua turun dan membantai semua senturion atau prajurit-prajurit Romawi. Pengennya sih cerita tuh kayak gitu, saudaraku ya. Seperti kebanyakan kisah-kisah fiksi ilmiah atau film-film superhero, di ending-endingnya ada apa namanya, tensi mulai naik. Wah, film mulai semakin seru, action semakin banyak. Dan Yesus menang. Dia mengalahkan musuh-musuhnya secara fisik. Tapi sekali lagi, itu kan dalam pikiran kita. Itu kan mau kita tuh kayak gitu. Tapi rencana kita tidak sama dengan rencana Tuhan. Rancangan kita berbeda dengan rancangan Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, sehingga engkau boleh melihat nanti rencananya. Dia akan beritahukan kepada setiap kita. Kadangkala pun dalam hidup ini, saya kadangkala berpikir bahwa Tuhan itu terlambat. Sama seperti ketika Yesus membangkitkan Lazarus.
itu sudah agak terlambat, saudaraku ya. Bukan agak terlambat lagi, karena Lazarus ini sudah mati dan itu terjadi beberapa hari yang lalu. Tentu mayatnya sudah mulai mengalami yang namanya pembusukan. Tapi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Kadangkala kita berdoa meminta sesuatu, kita berharap jawabannya segera. Jawabannya langsung, kalau boleh doa pagi, sore sudah dijawab oleh Tuhan. Atau paling lambat dalam 24 jam deh kita ngatur Tuhan. Tapi ternyata membutuhkan waktu, kadang 1-2 bulan, kadang 1-2 tahun. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti Tuhan menjawab setiap seru doa kita indah pada waktunya. Saya percaya bukan jawaban doa yang membuat kita senang, yang menyukakan hati kita. Tapi bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Dia tidak mengajarkan kita menjadi anak-anak gampang, tetapi dia mengajarkan kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang kuat berperang. Sama seperti Tuhan mengajar bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, di mana ia mendidik pribadi-pribadi yang lemah, yang cemen, yang penakut ini, yang tidak punya iman ini, menjadi tentara-tentara Kristus yang perkasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pahamilah kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ini adalah juga jawaban bagi setiap pertanyaan saudara. Ketika engkau memikirkan rencana Tuhan seperti ini, endingnya ternyata nggak seperti itu adanya. Jangan kecewa, tapi tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena rancangan Tuhan selalu lebih indah daripada yang kita pikirkan dan bayangkan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu Tuhan karena Engkau sudah mengajar kami di kesempatan kali ini. Dan biarlah kebenaran firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama Tuhan boleh kami simpan dalam hati kami. Tuhan tolong supaya kami yang sukar mengerti dan memahami maksud-Mu, biarlah lewat kebenaran firman ini kami boleh dicelikan. Kami boleh belajar mengerti bahwa banyak kali rancangan kami berbeda dengan rancangan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya, kami mau turut dengan rencana-Mu. Kami mau turut dengan kehendak-Mu. Kami mau menaklukkan keinginan kami. Biarlah semua itu berjalan sesuai dan seturut dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.